Khotbah Minggu 31 Mei 2020, Minggu Pentakosta pertama. Tiga, dua, satu. Martanian mematikan. Damai di batana sumurung siang salut naroha, iman mengaramati parroha ratu pikiran dari bagasan Kristus Yesus Tuhan Tay. Amin. Horas marita salut kamaminang nah ningalawan di bagasan Kristus Yesus Tuhan Tay. Hata di Minggu Pentakosta pertama 31 Mei 2020 di Indonesia Yesaya minggu ponom butol ayat 10 sada 1 ayat 14 sono mahatani di mana alai sa tondo anggo ibana marningot ibangsona uju ingulungi si Musa di aka arik narut alian gunung hidup nasida di dia do ibana nong mampuan nasida nakok sian laut rakdo parmahan ni paduaan ni biru-biruna di dia ibana na marsagihon todina na ibana na badia itu tonga nasida ise ibana na manogu si Musa marhite siang tangan hamuliona nong patolak ay di jolo nasida lau membayang berita na saliling-lilingna ibana na manugu nasida mamulus akka pusat songon hoda di andar dan dung tatu songon pinahan na tua turura di tokihon tunding jawaban nasida tu hasonangan sonipe itu gihon ho bangsomon asa membaik kuan mar mulia iman sana horas manita maginang na hinalawan bagasan Kristus Yesus hatan dibata di minggu pesta pasawaran di Todi Purbadia di Minggu Pentakosta Parjolon bertemakan roh yang menuntun manandokon tondi jahobado manugu tu hasonangan dihita manginan na hinalawan bagasan Kristus Yesus di bagasan hatan di batawon Yesaya patuduhon sadatanian sada pangiduan tarimotu pangalaho ni bangso nai pangalaho ni bangso na pinilit ni Tuhan di mata bangso Israel na melebu di bagasan dosa jala terbuang di habuangan Babel di dalam di bagasan pesta parniotan hasasaran itu di Purbadia di Minggu Tasadarion hata di batawon lau patutapun haposiauta di Todi Purbadia nau dilihat Tuhan di bata lau manogu-nogu rohado pikiranka dingulta siang pagi bida manginan mulu di bagasan bahasa Indonesia ujahan sautik Yesaya nomor 3 ayat 11 sampai ayat 14 demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudusnya di dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam
membuat nama yang agung bagimu. Dia mengingatku di pesta Pentakostal, Lasrohata, Bui Pajupang, di Hatan Libata, Nabi Yesaya sada panggila nang macililing mengiring-iring para muluan ni bangsa Israel, mensaksikan bagaimana perjalanan bangsa Israel mulai dari keluar dari tanah perbudakan sampai masuk kembali ke tanah Babel. Di saat ini Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat Yesaya ini dengan kesaksiannya sendiri, dengan mata kepalanya sendiri, pengalaman hidupnya bagaimana bangsa Israel yang terbuang di tanah perbuangan atau Babel. Ketika itu Bapak Ibu yang terkasih, mereka terpaksa meninggalkan rumah. Mereka terpaksa tidak mampu lagi, tidak diizinkan lagi, tidak bisa lagi beribadah di bait suci. Kemudian kita melihat malah pembuangan ini dimaksudkan Tuhan memiliki beberapa maksud. Tujuan pertama ingin mendidik, kedua ingin menghukum, dan ketiga untuk membuat perubahan, pembaruan di dalam karakter pribadi mereka, di dalam kehidupan mereka, di dalam perjalanan hidup bangsa pilihan Tuhan tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita bicara membaca di perikop yang sebelumnya, mulai dari ayat 7 sampai 11, kita akan mendapatkan bagaimana cerita pemberontakan bangsa Israel ketika mereka sudah disertai oleh Roh Kudus, nang dipasu-pasu tur di perbadia, nang diring-iring tuku-tuku tur di perbadia nasia, marhiti tiang awan, tiang api, doa karena asli, tetap nasia melawan akar ulawan dosa di mulut nasia. Oman magadi sadatanya pengakuan dari lontarkan Yesaya, termasuk sadat pengakuan dan permohonan kepada Allah. Yesaya mengakui di dalam perjalanan bangsa Israel ada kesetiaan Allah. Namun di balik itu, Yesaya juga memohon kesetiaan Allah itu tetap menyertai kehidupan mereka, tetap mengiringi perjalanan hidup mereka. Karena itu dikatakan bangsa Israel sudah melantarkan rasa pertobatannya, sudah menyatakan mereka sudah mau bertobat. Karena itu mereka berseru kesetiaan dari Tuhan, kesetiaan penyertaan Tuhan. Itulah yang mereka minta, harapkan di dalam perikop ayat 11 sampai ayat 14. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada beberapa renungan yang mampu kita dapatkan di sini yang akan menggugah hati kita, yang akan menyentuh hati kita di Minggu Pentakosta pertama ini, di paringotan hasasal itu di perbadian di pesta mingguan Tuhan di mata lau patutapon aporsyota asal tudanda asal tadahita diwaso itu di perbadia asal tatanda bagaimana panugunuan itu di perbadia di bagasi Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu terkasih, jika kita melihat di dalam perjanjian lama, Roh Allah atau untuk di perbadia ini ada disebutkan di dalam perjanjian lama sampai 738 kali di dalam perjanjian lama. Roh atau ruah dalam bahasa Ibrani memperlihatkan bahwa pekerjaan di dalam perjanjian lama Roh Kudus itu ulau itu diperbadiai lau bahun roh lau patutapun karunia kemahiran setiap orang memberikan talenta karunia, memperbaiki hatinya, lalu menolong manusia lewat kemahiran karunia-karunia yang diberikan Tuhan bagi umatnya, bagi orang percaya. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Musa, dan yang berikutnya adalah Yesaya ini sendiri. Musa di dalam Roh Kudus, di dalam kehidupannya yang disertai Roh Kudus, mampu menjalankan maksud Allah, mampu mengerjakan rencana Allah, sehingga Musa dapat
mengerjakan rencana Allah. Di tengah-tengah pekerjaannya, di dalam memimpin umat pilihannya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat bagaimana konsep dari pekerjaan atau di Purbadia ini ulau mangkariju untuk di Purbadia bagasan rohani alat nakosia. Dia akan mendiami hati orang untuk merubahnya, mengubah, lalu menciptakan pemahaman baru di mindset kita, di pikiran kita, asa kita di dalam Tuhan yang apa, bagaimana roh itu mampu bekerja menuntun orang percaya. Bapak Ibu terkasih, kemudian dikatakan Roh Kudus ini adalah roh penyerta di dalam hidup orang percaya. Karena itu roh ini akan memberikan kekuatan baru bagi setiap orang yang percaya ketika mengalami berbagai macam tantangan kehidupan. Roh Kudus juga mendampingi kita. Roh Kudus juga akan menyertai, menuntun kita di tengah-tengah berbagai macam ujian dan tantangan kehidupan. Namun Bapak Ibu terkasih dalam Yesus, di dalam perikop kita ini, di dalam kitab Yesaya kita akan melihat ayat demi ayat bagaimana penuntunan dan harapan di dalam doa pengakuan dan syukur permohonan dari Nabi Yesaya ini. Dikatakan di sini ayat 11, kami akan baca dalam bahasa Batak. Alexat saya tondo anggo ibarat marningot di bangsona uju di ngulumis Musa di angka ari naroni. Bapak Ibu terkasih, kalau dia perhatikan di bahasa Batak ini dikatakan di sini Alexat tondo anggo ibarat marningot di bangsona, bangsoni di Batak uju di nguluni si Musa di akan ari naroni. Alian punau di dok nasida di dia do di bana nau mar mabon nasida nakok sian laut rap do parmahan di perduaan di biru-biruna di dia do ibana nama saki kontondina nabadiai tutoma-toma nasida. Di dalam ingat dung among pengakuan bahwa Musa hamba Allah itu selalu disertai oleh Tuhan karena mengerjakan maksud Tuhan untuk menugu-nugu bangsoni di mata. Ada dua suku sian Yesaya di dia di dalam bahasa Indonesia dikatakan lalu berikanlah mereka kepada zaman dahulu, zaman Musa hambanya ini. Di dalam parnimotan, di dalam mengingat ini, Yesaya mempertanyakan dan mengintrospeksi dirinya sendiri, mengkoreksi dirinya sendiri. Mengapa kondisi di pembuangan Babel menjadi jauh dari kondisi ketika Musa menyertai, memimpin bangsa Israel di dalam kuasa di Purbadia. Di manakah dia? Di manakah Tuhan yang selama ini membawa mereka naik dari laut bersama dengan penggembala kambing domba? Di manakah dia yang menaruh rohnya dalam hati mereka? Di mana? Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, Dokter Musi yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, dudukkan bagaimana karya Allah, dikatakan lagi bagaimana kerjaan Allah di dalam roh Allah itu yang menyertai bangsa Israel, yang menyertai Musa pada waktu itu menjadi perenungan bagi mereka. Mengapa kondisi ini berbeda jauh dalam kehidupan kami saat ini? Bapak Ibu terkasih, dari dua ayat ini saja kita sudah merenung dengan dalam. Di dalam konteks ini ternyata sangat berat memang masalah di pembuangan Babel ini. Bukan hanya mereka jauh terbuang dari rumahnya, tetapi mereka terbuang dari rumah ibadah. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus,
Hal serupa juga kita rasakan pada saat ini. Kita merasakan seperti terbuang di dalam kondisi virus COVID-19 ini. Kita jauh dari kampung halaman kita. Kita jauh dari rumah ibadah kita. Kita rindu untuk kembali ke rumah ibadah kita. Kita rindu untuk selalu berkumpul, bersekutu bersama-sama dengan satu keluarga kita di dalam rumah, dalam persekutuan yang indah. Satu keluarga di rumah kita. Bapak Ibu terkasih, perasaan ini akan menjadi perasaan yang menyakitkan bagi Yesaya, namun dia mengakhiri, dia selalu percaya dan memohon kesetiaan Allah akan terus berlanjut di dalam kuasa pemikul dia. Asal ada pertobatan, asalkan ada perubahan karakter, perubahan jati diri, perubahan mindset, perubahan cara berpikir dalam melihat kehidupan, dalam menelaah semua rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupan manusia. Termasuk pada saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, ketika sudah dikatakan di manakah, dikatakan kembali yang dengan tangannya menyertai Musa, mereka juga rindu penyertaan Tuhan yang selama ini, mereka juga rindu pemberkatan Tuhan yang selama ini, yang mengiring-iring, menunggu-nunggu di hulu nasidah di bagas setiap segi kehidupan, baik itu kehidupan peradaban, baik itu segi kehidupan perekonomian. Saat ini kita juga merasa seperti tidak ada penyertaan Tuhan, seperti tidak ada yang namanya penuntunan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Saat ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, roh Allah selalu menuntun orang percaya. Masalahnya kita tidak sering melihat, tidak mengasah, menebalkan kacamata kita untuk melihat bagaimana pola panubuan di Tuhan di Batak, panubuan itu di Purbadia, di Bagasan, Nuruta, Sigarung Hari. Dahulu memang kita disertai Tuhan. Ketika kita ingin marada, kita berjalan mengikuti, menjalani semua bertengkrama, mengikuti semua perjalanan dari keluarga ke keluarga untuk masalah di rumah-rumah masing-masing. Sekarang tidak ada, kita akan semakin berat karena kita terlalu fokus melihat masalah itu sendiri. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus, dikatakan kemudian ia menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Di manakah engkau? Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus, ketika kita sudah diterangkan bagaimana kondisi sakitnya, jauhnya, nyesaknya ketika kita tidak lagi berkumpul di rumah ibadah, tidak lagi mampu berkumpul beramai-ramai dalam satu rumah keluarga besar kita. Saat ini di ayat 13 dan 14 ada doa pengakuan bahwa Yesaya mengimani bahwa selama ini segala keberhasilan bangsa Israel, kesuksesan perjalanan bangsa Israel itu hanyalah karena kuasa panubunuh Tuhan, panubunuh itu di Purbadia di Hulu Nasidah. Karena itu dia bertanya, di manakah Allah itu? Mengapa Allah itu seperti tidak menuntun mereka? Bapak Ibu terkasih, dari dua ini, dari 13 dan 14 ini dikatakan bahwa baiklah semua yang diberikan Tuhan itu mereka imani hanya karena karya Tuhan, bukan karena kekuatan dari dirinya sendiri, bukan karena kehebatan dari dirinya sendiri. Karena itu mereka mengimani pembuangan di Babel pun
menjadi salah satu karya panubunuhan Tuhan di mata panubunuhan Tuhan di Purbadia di perjalanan murni Nasia di pembuangan Babel. Mereka mengimani bahwa pembaharuan di dalam karakter dosa mereka itu terjadi di pembuangan. Perubahan hidup mereka itu terjadi di pembuangan. Karena itu Bapak Ibu, saya percaya pandemi COVID-19 ini bukan suatu kebetulan atau suatu karangan politik saja atau karangan apa saja, ilmuwan saja atau apapun itu, karangan-karangan pikiran di dalam hati pikiran kita. Ini bukan suatu kebetulan. Pandemi COVID-19 ini bisa jadi suatu zaman pembuangan bagi setiap orang percaya, pembuangan di Babel, pembuangan di masa pandemi COVID-19 ini mau mengubah karakter kita, mau menyadarkan kita pertama bahwa sakit yang kita rasakan saat ini menjadikan kita menjadi lebih menghargai persekutuan di dalam rumah ibadah. Mengapa saya katakan seperti ini? Saya refleksikan saja Bapak Ibu. Kalau kita jujur saat ini Bapak Ibu di dalam Kristus Yesus, di dalam pesta Sabtu Purbadia, mau merenungi iba di bagasan Rohaniba, najulu itiki marminggu kita di bagasan baik suci ini di gereja tong. Saya cocok iba sekian langkah marjamita binirin sa mar handphone sunyargaan persekutuan, tidak menghargai persekutuan itu. Ada yang sambil ketawa-ketawa ngomong di gereja, markusik-kusik di gereja, nyanyi pun sekedar tidak mau dengan sungguh-sungguh. Sesaat masa pembuangan pandemi COVID-19 di negeri pembuangan COVID-19 ini, kita diperbudak, kita dibuang, kita disadarkan betapa berharganya waktu-waktu yang telah lalu dalam persekutuan. Saya yakin dengan penuntuan ini Allah bekerja di hati kita lewat YouTube, lewat tertib acara atau apapun media. Allah akan menyadarkan karakter kita, mari Tuhan menaniaya kita. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus, sonari marming kita marmite YouTube, bisa saja kita sambil mendengarkan khotbah ini, sambil headset atau membaca-baca, sambil buka handphone, sambil buka nonton TV atau sambil-sambilan yang lain. Kembali tidak menyadari, tidak menghargai tuntunan Allah ini mengubah mindset kita, pikiran kita yang telah berlalu selama ini di dalam keindahan persekutuan, di dalam keindahan yang sudah kita nikmati selama ini. Kita lupa bersyukur. Itu semua bukan karena kejagoan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena jabatan kita. Kita bisa menikmati persekutuan di gereja, kita bisa menjalani adat demi adat, kita bisa bertoleransi, bergereja, beraktivitas, mengunjungi keluarga-keluarga kita yang jauh dan dekat. Semua itu adalah berkat tuntunan Tuhan, tuntunan Tuhan di Purbadia. Saat ini kita disadarkan bahwa di masa pembuangan COVID ini, pembuangan di Babel yang dialami bangsa Israel, juga kita rasakan di zaman pandemi 19 ini, COVID-19 ini. Kita haruslah mengakui, menaikkan doa syukur kita, doa pujian kita. Kalau kita katakan di dalam bahasa saat ini firman Tuhan yang dikatakan demikian, lalu teringatlah mereka, lalu teringatlah jemaat orang percaya kepada zaman dahulu kala, di ayat 11, zaman sebelum pandemi COVID, ketika hamba-hamba Allah, ketika firman Tuhan begitu mudah diakses, begitu nyata dalam kehidupan, begitu dekat dengan persekutuan, Yakonia Marturia, dekat dengan hambanya. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut?
bersama-sama dengan penggembala kami dombanya. Di manakah Allah pada saat ini? Di manakah tuntunan Allah pada saat ini? Puasa dan pahlawan nakofikon, puasa dan pamapun nakofikon. Bangsa Israel mungkin akan berpikir seperti ini. Mengapa kau tidak lepaskan bangsa pilihanmu, bangsa umat pilihanmu keluar dari negeri pembuangan? Mengapa? Di manakah Allah itu? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus dalam hati mereka? Di manakah suara hati yang selama ini mengingatkan aku, mengajarkan aku, menyadarkan aku? Yang dengan tangan kanannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi bagi. Dikatakan kembali, yang selama ini Allah sudah menuntun kita untuk membelah setiap persoalan hidup kita, tapi kita menganggap itu karena diri kita. Yang selama ini itu kita mampu mencari si tiga itu hasanah penamora nagabil, kita bisa menembus semua persoalan hidup ini. Kita merasa itu karena kekuatan kita. Tetapi di saat pandemi ini, di saat pembuangan, kita menyadari Engkau Tuhan yang selama ini telah menunggu Tuhan. Roh-Mu itulah yang sudah tetap menunggu Tuhan itu hasanah. Saat ini, di masa-masa ini, makirim nasidah, makirim di ayat 13 ada makirim yang menuntun mereka melintasi samudra raya dengan kuda, melintasi padang gurun. Mereka tidak akan tersambung. Odo pakirimut bangsa Israel satu yang pertama. Mereka merindukan ibadah yang tidak terhalang oleh masker, tidak terhalang oleh hand sanitizer, tidak terhalang oleh polisi pamong praja, PSBB dan lain-lainnya. Berjalan mulus seperti kuda yang berjalan di padang gurun. Padang gurun yang luas tetapi tidak memiliki rambu-rambu jalan. Berbeda dengan jalan taman siswa atau jalan raya atau yang lainnya. Di kota di Palembang ini pasti banyak rambu-rambu. Tetapi pada gurun tidak ada. Tetapi bangsa Israel lebih meminta makin petunjuk arah dari Tuhan yang lebih berat, lebih indah, lebih mantap, lebih diakui kehebatannya dibanding petunjuk-petunjuk duniawi. Bisa saja Allah memakai petunjuk-petunjuk dan duniawi ini, namun tiang api dan tiang awan menjadi dua hal yang dipakai Tuhan untuk menuntun bangsa Israel seperti berjalan di padang gurun. Ada tiang api, tiang awan sebelah kiri boleh, sebelah kanan boleh. Mereka jalan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, sebagaimana yang dituntun Roh Allah di dalam perjalanan bangsa Israel. Tidak ada hambatan. Ini yang kita harapkan, yang kita inginkan, dan ini yang Tuhan ingin berikan di masa-masa pandemi 19 ini. Penuntunan Tuhan lewat tiang api dan tiang awan kepada bangsa Israel juga itu ada pada kita. Mungkin saat ini tiang api itu atau tiang awan berupa masker, hand sanitizer membuat kita menjadi seperti merubah pola pikir kita untuk semakin hidup bersih. Bersih di dalam iman, jasmani dan rohani. Bersih di dalam pikiran kotor. Bersih dalam hati kotor. Semua Tuhan inginkan kita bersih di zaman pandemi 19. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kemudian pakirimon yang kedua, cara panubuat Tuhan ini adalah ayat 14, yang ternak yang seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Bapak Ibu terkasih, jika kita melihat bagaimana penuntunan penggembala menuju sungai kehidupan, menuju sungai untuk tempat-tempat yang mereka minum, lembah-lembah yang bersungai. Demikianlah cara Allah
menuntut kita, membimbing kita. Setelah karakter kita, sifat kita, pribadi kita semua sudah diubahkan Tuhan menjadi lebih bersih, lebih berkualitas, bebas virus. Saat ini Tuhan janjikan penuntunannya, rambu-rambunya bukan mau merubah karakter kita menjadi bersih. Bukan hanya itu saja, Tuhan mau menuntun, membimbing kita kepada air kehidupan yang memberi kelegaan, yang memberi kekuatan, memberi kita makanan minuman yang secukupnya, yang membuat kita lebih kuat di dalam masa pandemi 19. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, inilah cara metik ataupun pola dari penuntunan Roh Kudus di minggu pesta Passover Tuhan dapat jodoh. Di minggu saya mereka mengenai nomor Yesus. Firman Tuhan di bagasan Tikio udah mars membuat kita jadi tersentuh. Aku sendiri terus terang sangat apakah Tuhan kepada sudah bina terus terang saja di masa-masa pandemi ini yang dulu saya orangnya maklumlah dari mana muda sampai sudah tua, orangnya suka tidak begitu respect dengan kebersihan jasmani ataupun rohani. Sekarang di masa pandemi ini mulai berubah, paranoid yang dikatakan orang mungkin menakutkan, tetapi bisa diubah Tuhan paranoid untuk mendisiplinnya